Selamat pagi Bu. Pagi dok. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Taufik, dokter jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Siti dok. Baik Bu Siti, nama anaknya siapa Bu? Anton dok. Anton. Hai Anton. Baik Bu, pada pagi hari ini kita akan melakukan pengukuran antropometri pada anak Ibu. Adapun pengukurannya terdiri atas pengukuran berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Tujuannya untuk mengetahui status gizi anak Ibu ini dan apakah pertumbuhan anak Ibu ini normal atau mengalami penyimpangan. Sebelumnya apakah Ibu bersedia anaknya saya ukur? Bersedia dok. Baik, karena Ibu bersedia, saya akan meminta beberapa data terlebih dahulu ya Bu. Nama anaknya Anton tadi Ibu ya. Iya dok. Anaknya laki. Iya dok. Umurnya berapa bulan Bu? 10 bulan dok. 10 bulan. Tanggal lahirnya kapan Bu? 20 November 2020 dok. Baik, agamanya Islam ya Bu ya. Iya dok. Anton ini anak keberapa Bu? Anak pertama dok. Anak pertama ya Bu ya. Baik, karena data terpenuhi, langsung kita masuk ke pengukuran ya Bu ya. Sebelumnya saya mau cuci tangan dulu. Baik Bu, bisa ikut saya Bu ya. Kita langsung ke pengukuran yang pertama, yaitu pengukuran berat badan. Nah, alat yang digunakan ini timbangan digital ini ya Bu ya. Sebelumnya saya telah menetapkan alat ini di bidang yang datar, dan pada pengukuran ini anak diusahakan menggunakan pakaian setipis mungkin, melepas penutup kepala dan melepas alas kaki. Sebelumnya, dan anak diusahakan sudah kencing sebelumnya. Apakah Anton sudah kencing Bu? Sudah dok. Nah, kalau gitu boleh dibuka bajunya Bu ya. Kita langsung masuk ke pengukurannya. Kemudian saya hidupkan dulu alatnya. Baik. Ini Anton. Baik. Skala sudah menunjukkan angka 0, maka saya akan mulai mengukur. Saya akan meletakkan anak secara perlahan-lahan. Baik, didapatkan hasil 8 kilo ya Bu ya. Iya dok. Boleh jaga dulu Bu anaknya, saya catat dulu. Baik, sekali lagi saya angkat. Pastikan skala menunjukkan angka 0. Saya letakkan kembali secara perlahan. Baik Bu, sama ya Bu, hasilnya 8 kilo ya Bu ya. Iya dok. Boleh dipasangkan lagi baju anaknya Bu. Kita lanjut ke pengukuran selanjutnya. Baik Bu, bisa berdiri di sini. Nah, pengukuran selanjutnya kita akan mengukur panjang badan anak Ibu. Adapun alat yang digunakan itu impantometer ini ya Bu ya. Sebelumnya saya telah meletakkan alat ini di bidang datar, dan pada pengukuran ini anak juga harus melepas penutup kepala dan alas kaki ya Bu ya. Begitu kita mulai saja Bu. Ibu. Kemudian saya mohon bantuan Ibu ya untuk membantu memegang kepala anak Ibu ini agar tetap tegak lurus menghadap ke atas Ibu ya. Pada bidang ini boleh Ibu ditahan seperti ini. Nah, saya akan mulai mengukur sambil menekan kedua lutut anak Ibu ini. Pastikan ke bagian kepala dan bagian kaki menyentuh telapak kaki Bu ya. Iya dok. Baik, kalau gitu saya mulai ukur. Baik, didapatkan hasil 75 cm ya Bu ya. Iya dok. Boleh jaga dulu anaknya, saya catat dulu. Baik, sekali lagi sambil menekuk kedua lututnya. Baik, sama ya Bu ya, hasilnya 75 cm Bu. Boleh diangkat lagi anaknya Bu. Baik, hasilnya 75 cm ya Bu ya. Sekarang Ibu boleh duduk di situ Bu. Kita akan masuk ke pengukuran lingkar kepala Bu ya. Baik, adapun alat yang digunakan itu adalah meteran ini, yang pastinya tidak berbahaya dan juga fleksibel, namun tidak mudah terubah ukurannya. Baik, saya mulai. Saya akan mengukur di bagian paling menonjol di frontal, yaitu di depan, dan bagian paling menonjol di belakang. Kemudian saya mulai mengukur, yaitu menutupi alis, di atas telinga, di bagian menonjol kedua sisi, yaitu depan dan belakang, di atas telinga kembali. Baik, didapatkan hasilnya 46 cm ya Bu ya. Iya dok. Baik, saya catat dulu 46 cm. Saya ukur sekali lagi Bu ya. Dia menutupi alis, di atas telinga, di bagian paling menonjol kedua bagian depan dan belakang. Baik, sama Bu. Hasilnya 46 cm ya Bu ya. Iya dok. Tadi lingkar kepalanya 46 cm. Saya catat. Ibu, selanjutnya kita mengukur lingkar lengan atasnya. Boleh di bagian kirinya ke sini Bu, di balik anaknya. Nah, saya akan mengukur lingkar lengan atasnya. Boleh didudukkan anaknya Bu. Nah, saya
Ibu boleh ditahan anaknya untuk membentuk siku-siku ya Bu ya. Pertama saya akan mencari titik tengah dari bahu ke sikunya. Baik. Kemudian saya akan tandai dengan pulpen. Baik, kalau begitu sudah ditandai, saya akan ukur kandungannya pada bagian yang telah ditandai tadi ya. Dia ini kamu. Baik, didapatkan hasilnya 14 cm ya Bu ya. Sekali lagi saya ukur. Sama Bu ya, 14 cm. Berarti lingkar lengan atasnya 14 cm ya Bu ya. 14 cm. Baik Bu, boleh ikut saya duduk di sini lagi Bu ya. Baik Bu, pengukurannya telah selesai. Saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil yang kita dapat dari pengukuran tadi Bu ya. Nah, baik Bu, yang pertama ini ada panjang badan berdasarkan usia. Nah, dari panjang badan 75 cm, usia 10 bulan, baca ada di sini. Dalam rentang 0 dengan 2, hasilnya itu normal Bu ya. Kemudian di sini ada berat badan berdasarkan usia, tadi berat badan 8 kg, umur 10 bulan, berarti di antara 0 dengan negatif 2, berarti hasilnya gizinya baik Bu ya. Kemudian di sini panjang badan berat badan berdasarkan panjang badan, di sini tadi berat badannya 8 kg, kemudian panjang badan 75 cm, berarti di antara negatif 2 dengan negatif 3, itu masih tergolong kurus Bu ya. Kemudian BMI for X-nya, nah tadi setelah saya hitung BMI-nya 14,2, tadi ada di sini, berarti umur 10 bulan ada di sini, berarti antara negatif 2 dengan negatif 3, itu masih tergolong kurus Bu ya. Kemudian ini juga ada kurva Neil House Bu, lingkar lengan 46 cm, usia 10 bulan, berarti ada di sini, hasilnya normal juga Bu ya. Kemudian ini lingkar lengan atas, tadi ada 14 cm, lingkar lengan atasnya usianya 10 bulan, berarti ada di sini, di antara 0 dengan negatif 1, berarti artinya normal Bu ya. Baik Bu, telah selesai. Nah, kan tadi didapatkan hasilnya berat badan berdasarkan panjang badannya itu masih tergolong kurang Bu ya. BMI berdasarkan usianya juga masih kurang, jadi saya sarankan Ibu untuk memberi asupan nutrisinya lebih baik lagi, dan kalau bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis anak Bu ya. Sebenarnya apakah ada yang Ibu tanyakan? Sudah nggak ada Dok. Kalau sudah tidak ada, sudah boleh pulang Bu ya. Ya, terima kasih Dok. Baik, terima kasih kembali Bu. Selamat pagi. Selamat pagi.